ketika tentara superpower Mongol dikalahkan Raden Wijaya Semut Jawa. Kisah Mongol pada beberapa abad kebelakang dalam catatan sejarah benar-benar juara. Kekuatan militer Mongol adalah tak terkalahkan di dunia. Dengan jejak bukti dari daerah invasi mereka sangat besar yang telah hampir mencapai separuh bumi, membentang dari Tiongkok sampai sebagian Eropa. Dikarenakan Mongol saat itu memiliki kekuatan militer mereka yang sangat luar biasa, Mongol selalu dalam kemenangan dalam menginvasi. Namun di dunia ini tak ada yang sempurna. Mongol yang demikian hebat ternyata dikalahkan pasukan Jawa, di mana saat itu Mongol melakukan kegagalan dalam melakukan perluasan wilayah. Sungguh harus menjadi catatan yang berharga bahwa kegagalan Mongol ini justru melawan Jawa yang mungkin tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan bagaikan semut bagi Mongol. Kegagalan mereka di Jawa adalah satu-satunya kegagalan yang dialami oleh bangsa barbar tersebut. Lalu bagaimanakah kisah catatan sejarah mengapa mereka dapat dikalahkan oleh Jawa? Sementara Mongol yang demikian perkasa saat itu hanya melawan Jawa yang setitik. Jawaban dan alasannya adalah karena kemampuan para tentara Jawa yang hebat, serta strategi dan instrik cerdas dari Raden Wijaya. Bagaimanakah kisah menumbangkan para tentara Mongol yang hebat ini? Kisah ini dimulai dari kesombongan Mongol dibalas murka oleh Singasari. Perseteruan Mongol dan Jawa tidak terjadi dengan serta-merta, melainkan diawali dengan pemicunya dari sikap angkuh dan kesombongan Mongol yang mengirim utusan ke Jawa. Tepatnya kerajaan Singasari pada saat itu, utusan Mongol menyampaikan pesan dari Kubilai Khan tentang Jawa yang harus tunduk kepadanya dan juga memberi upeti sebagai tanda menyerahkan diri. Raja Singasari ketika itu bernama Kertanegara naik pitam dan ia menganggap pesan yang disampaikan utusan ini melampaui harga diri dan tidak beretika, serta sangat merendahkan dirinya sendiri sebagai raja di Singasari. Kertanegara tanpa ampun langsung mengiris telinga sang utusan tersebut dan menyampaikan tantangannya kepada Mongol. Utusan tersebut kemudian ditendang keluar untuk menyampaikan pesan balik dari Kertanegara kepada Kubilai Khan. Sesampainya utusan Mongol yang telah diiris kupingnya itu dan ditendang keluar, dan mereka kembali ke hadapan Kubilai Khan. Dan setelah melihat utusan yang kembali dalam keadaan teriris kupingnya tersebut, kemarahan Kubilai Khan tak terbendung meluap-luap. Dan setelah mendengar kronologinya, dengan segera Kubilai Khan mengirimkan 3 jenderal terbaiknya untuk datang ke Jawa dengan tujuan menguasai serta menggantung Kertanegara. Singkat cerita, 3 jenderal dan 30.000 prajurit yang diangkut 1.000 kapal tersebut tiba di Jawa. Tanpa banyak narasi, kemudian mereka langsung bergerak menuju jantung Singasari dan memburu yang namanya Kertanegara. Selanjutnya ada 3 episode penting yang berlangsung saat Mongol ke tanah Jawa, yakni ketika sampai di Singasari, prajurit Mongol tidak mendapati Kertanegara, yang ada justru Jayakatwang, raja pengganti Kertanegara. Hal ini didasari oleh problem yang sangat besar, di mana hal itu diakibatkan oleh dendam turun-temurun yang dilakukan oleh Jayakatwang, sehingga ia menggantikan Raja Kertanegara dari Singasari. Jayakatwang tidak terima kepada Raja Kertanegara karena telah merebut kekuasaan kerajaan Kediri pada waktu nenek moyangnya berkuasa. Berangkat dari hal itu, maka Jayakatwang berniat untuk menghabisi Raja Kertanegara. Namun bagi Mongol tak ada masalah, yang terpenting Jayakatwang, raja pengganti Kertanegara. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara Mongol dan Singasari, dan peperangan ini pun berhasil dimenangkan oleh pihak Mongol.
Kisah Mongol dapat memenangkan perang ini dikarenakan saat tersebut Mongol mendapatkan bantuan dari Raden Wijaya. Raden Wijaya memberikan bantuan berupa petunjuk arah serta strategi-strategi khusus, sehingga Mongol berhasil mengalahkan Jayakatwang. Hal ini dilakukan dikarenakan Jayakatwang telah membunuh Kertanegara, yang notabene adalah raja panutan Raden Wijaya. Setelah Mongol meraih kemenangan melawan Jayakatwang, Raden Wijaya mengundurkan diri dan pamit kepada para jenderal Mongol yang ketika itu sedang berpesta pora. Raden Wijaya menyampaikan bahwa ia hendak kembali untuk mempersiapkan upeti dan juga gadis-gadis cantik sebagai simbol penyerahan diri dan kaumnya. Mongol saat itu sangat percaya kepada Raden Wijaya, dan saat itu Raden Wijaya dan rombongannya mendapat pendampingan 200 pasukan barbar saat hendak pergi. Kemudian rombongan Raden Wijaya melakukan perjalanan ke desa Majapahit. Lalu ketika sampai di sebuah tempat, secara tiba-tiba Raden Wijaya menyuruh pasukannya untuk menumpas tentara-tentara Mongol yang mendampinginya. Taktik ini berhasil, dan kemudian tanpa memberi ampun, Raden Wijaya dengan segera bergegas untuk cepat-cepat kembali bergerak ke barak-barak Mongol beserta ribuan tentaranya. Setelah sampai, tanpa pikir panjang, Raden Wijaya dan pasukannya menyerang Mongol yang sedang berpesta pora besar. Demikian mendadak serangan yang diterima. Mongol yang tak siap dan tak menyangka, sampailah pada titik sekitar 3.000 tentara barbar ini tersandra oleh Raden Wijaya. Kekalahan Mongol tak punya pilihan selain mundur, apalagi Raden Wijaya begitu beringas dalam memburu mereka. Dengan susah payah akhirnya pasukan Mongol beserta jenderal-jenderalnya berhasil menaiki kapal mereka dan berlayar menjauhi Jawa untuk kembali ke Mongol. Dengan rasa malu dan marah, pasukan Mongol meratapi kekalahan terbesar mereka sepanjang sejarah. Setelah itu, Raden Wijaya dengan semangatnya berangsur-angsur membangun desa Majapahit kembali dan sampai menjadi sebuah kerajaan besar. Sementara para jenderal-jenderal Mongol yang telah dikalahkan Raden Wijaya dihukum berat oleh Raja Kubilai Khan. Sejak kekalahan ini, hampir tak sekalipun Mongol mencoba untuk membalas dendam. Dan tak ada lagi cerita selanjutnya untuk berani ke tanah Jawa. Kemungkinan dikarenakan kekalahan yang telah mereka alami membuat mereka malu dan enggan. Tiada yang menyangka jika Jawa yang di mata Mongol setitik debu, bagaikan semut, ternyata dapat membuat bangsa besar tersebut lari tunggang langgang. Dari catatan sejarah ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia sangat luar biasa. Sungguh sebuah catatan prestasi membanggakan yang harus diingat bangsa ini dan menjadi bukti kehebatan negeri ini. Seorang Raden Wijaya telah berhasil melakukan strategi dan intrik-intrik perang ala Raden Wijaya sehingga dapat mengelabuhi Mongol superpower pada masa tersebut. Sejak kekalahannya di Jawa, Kubilai Khan hampir tak sekalipun berani mencoba menyentuh Jawa lagi. Itulah kehebatan Raden Wijaya. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.